Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, Bapak hari ini minta waktunya sedikit sebelum kita belajar. Jadi kita akan ada membuat kesepakatan kelas. Jadi selama ini kamu pernah dengar aturan kelas, pernah ya? Nah, Aturan kelas ada? ada. Misalnya aturan kelas itu misalnya tidak boleh lambat, ya jangan kita dengar. Nah ternyata ada yang lebih bagus lagi dari sekedar aturan, yaitu membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah menerapkan nilai-nilai kebaikan yang kita yakini bersama dan kita sepakati di dalam kelas kita. Nah nanti nilai-nilai kebaikan itu kamu tulis di dalam kertas ini, ya, stick note ini namanya stick note. Nanti kamu tulis di sini, lalu kita tempel di depan. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya begini, misalnya selama ini kita membuat aturan tidak boleh terlambat. Sebenarnya tidak boleh terlambat itu tujuannya apa? Agar kita apalagi menghargai waktu. Nah sebenarnya itu saja tujuannya ya. Tujuannya adalah agar kita disiplin dan menghargai waktu. Nah kesadaran akan nilai-nilai kebaikan itulah yang nanti kita tuliskan bersama dan menjadi kesepakatan kelas kita dan akan kita sepakati bersama. Ya, bisa mengerti ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pengimbasan dalam rangka pengimbasan modul 1.4 dalam program Guru Penggerak Angkatan 6 yang akan nanti disampaikan oleh Pak Febri Elbi Saputra dan nanti saya sendiri pada materi berikutnya. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesempatan yang baik bagi kita bisa berkumpul dan saling berbagi informasi demi kemajuan SMA 13 yang kita cintai ini. Salawat dengan salam sudah semestinya kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Pak Febri. Sebelumnya saya beri gambaran bahwa di Guru Penggerak itu diharapkan bukan cuma yang berubah itu cuma 2 orang. Harapannya ada seluruh guru bisa ke arah yang lebih baik. Nah, untuk modul 1.4 ini itu mengenai budaya positif. Ada beberapa bagian. Pertama bagian ini akan disampaikan oleh Pak Febri, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu posisi kontrol? Apa itu segitiga restitusi? Silakan disampaikan kepada Pak Febri, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yudhra atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan izin untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang bahagia ini. Kita bisa mengikuti pengimbasan budaya positif dan sholat merangkaikan salam. Jangan lupa kita doakan kepada Allah semoga disampaikan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Adapun kegiatan kami pada hari ini adalah menyebarkan informasi tentang budaya positif ini kepada sekolah. Dan mudah-mudahan ini nanti berdampak kepada budaya sekolah kita yang menuju keperbaikan. Amin. Baik, saya izin berdiri karena materi yang ini sebenarnya materinya sebenarnya tadi yang Pak Didel dulu, cuma Pak Didel masih mempersiapkan ininya dan lebih mantap lagi nanti. Jadi pertama ini saya akan tampilkan video dulu, Pak Ibu, ya. Tampilkan video, kita saksikan bersama. Itu ada video nanti bercerita tentang posisi kontrol yang kita ambil selama ini terhadap siswa-siswi kita. Ketika siswa-siswi kita bermasalah, seperti apa kita selama ini? Nanti kita lihat kita ada di mana, dan setelah video itu nanti kita akan bahas mana sih sebenarnya posisi kontrol yang diharapkan terhadap guru-guru tersebut. Baik, mudah-mudahan kita saksikan dulu bersama ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ngomong begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, video tentang posisi kontrol, gitu ya. Posisi kontrol, bagaimana kita memposisikan diri kita ketika menghadapi anak yang bermasalah. Kira-kira tadi kita ada di mana? Banyaknya di mana? Di penghukum. Penghukum. Ada yang teman juga. Ya, ada penghukum teman. Kemudian biasanya yang ibu-ibu ini sering membuat masalah bersalah, kan? Ya, karena wanita itu selalu membuat kita masalah. Itu kehebatan wanita itu. Jadi tolong ibu, gitu ya, kasihanilah ibu. Masa kamu nggak kasihan sama ibu kita? Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu, apakah posisi yang kita ambil ini betul atau salah, gitu ya. Jadi kita mulai dari posisi penghukum. Posisi penghukum ini itu ciri khasnya itu membuat nada tinggi.
Jadi ketika anak salah langsung nada tinggi, langsung menghakimi. Kemudian memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Jadi nanti Pak Didier akan sampaikan itu. Jadi ada dua Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Anak terlambat disuruh lari keliling lapangan, nggak ya Bu? Itu ciri-cirinya. Jadi penghukum ini ada dua. Satu dia menghukum secara verbal, kata-kata yang menyakiti hati anak. Yang kedua menghukum secara fisik. Nah, jadi itu yang penghukum ini. Efeknya apa? Efeknya anak ini biasanya dendam. Ada di beberapa sekolah kasus anak itu memukuli gurunya, gitu ya. Ada di sekolah, bukan sekolah kita ya. Sekolah kita ada yang seperti itu. Nah itu salah satunya mungkin karena kebanyakan posisi kontrol yang kita ambil oleh guru-guru di sekolah itu, maksudnya itu adalah prinsip hukum tadi. Jadi prinsip hukum ini termasuk dalam kontrol yang negatif, jadi yang tidak disarankan sama sekali. Ya. Kemudian maksud yang kedua membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini itu kadang ini kan ada kekeliruan. Kadang kita membuat siswa menangis, kita merasa sudah berhasil menyentuh hatinya. Ya. Coba lihat dulu tangisannya ini, tangisan penyesalan terhadap kesalahannya, atau dia ini terpukul secara psikis karena dia sudah salah, kita buat lagi merasa bersalah. Ya, misalnya Pak Prabowo misalnya kan, suruh anak, Bapak sudah bantu kamu, kan? Apa kata bersalah lagi misalnya? Dia lagi misalnya sampai terluka hatinya, sampai bersalah seperti itu, atau Pak Ringo misalnya, Bapak yang kamu ini dari tunjang sudah Bapak masukkan di sekolah, misalnya seperti itu. Efeknya apa? Efeknya membuat rasa bersalah ini biasanya itu anak itu nanti dia secara mental kurang baik. Secara mental anak itu kurang baik. Jadi anak tidak akan berkembang dengan baik lagi, dia merasa gagal. Ini sama seperti penjahat, ada Bapak Ibu ya. Jadi ada seseorang, dia ini kasusnya seperti kena pelecehan seksual. Efeknya kemudian karena dia merasa gagal terhadap dirinya ini, kepala tanggung dia jadi PSK. Karena dia sudah mentalnya sudah rusak luar tadi. Karena dia merasa tidak ada lagi yang berharga dalam hidup saya. Ya. Jadi anak itu nggak boleh diponis terlalu merasa bersalah. Kakak juga sih, ya, walaupun jangan terlalu dekat itu, apalagi yang agak besar ya. Berikutnya kita masuk, dan ini tidak disarankan. Dua ini paling tidak disarankan. Jadi kalau Bapak Ibu tadi punya posisi kontrol yang hukum dan membuat rasa bersalah, itu paling tidak disarankan Bapak Ibu. Jangan pernah menggunakan itu lagi. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, sejujurnya saya dulu merasa bahwa inilah posisi kontrol terbaik. Saya juga merasa karena kita mengajar di SMA, ya udah anak SMA ini kita anggap seumuran kita jadikan teman. Nah, kita anggap teman. Tapi ternyata Bapak Ibu efeknya luar biasa juga, belum terlalu baik. Tapi nggak apa-apa lah, dibanding dua tadi ini masih lumayan. Efeknya apa? Anak itu kalau dia teman dengan kita, dia akan bergantungan dengan kita saja. Misalnya anak tadi dilakukan posisi kontrol teman oleh Pak Suk, dia kalau ada Pak Suk dia baru mau ikut. Kalau nggak ada masuk dia mau. Kalau sama guru lain dia nggak mau itu. Dan cenderung biasanya kalau ini terjadi, itu mulai dia banding-bandingkan. Saya tuh masuk enak, ya kan? Sama Pak Sumarlin enak, ya kan? Nah itu kalau sudah ada siswa membanding-bandingkan, itu kecenderungannya bahwa sekolah kita ini itu mulai banyak yang melakukan posisi kontrol sebagai teman. Ya, jadi efek ya baik sebenarnya anak tidak down secara pribadinya, tapi dia ketergantungan dan kita menjadi tidak mandiri. Ya, tapi dibanding dengan dua tadi bolehlah yang seperti ini. Tapi yang minimal kalau kita sebisa mungkin kita masuk ke yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 ini pemantau. Pemantau ini Bapak Ibu itu biasanya bicara data. Kamu ini berkelahi 2 kali, misalnya kan, terlambat 9 kali, misalnya kan, lawan ibu 5 kali, nggak buat tugas 10 kali, ya dia sebut data-datanya dan dia beri hukuman, tapi bukan hukuman yang perspektif kita. Dia berikan konsekuensi. Misalnya begini, terlambat 10 menit. Selama ini kan kita bingung gimana menghukumnya. Sebenarnya konsekuensinya karena dia terlambat 10 menit, dia tidak ikut
materi selama 10 menit, maka konsekuensinya ialah dia mendapat pelajaran tambahan selama 10 menit juga. Jadi temannya keluar dia harus ngajar. Itu baru hukumannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi beda. Nanti ada konsep hukuman dan konsekuensi, nanti Pak Video yang jelaskan. Minimal Bapak Ibu kita ada di posisi ini. Tapi posisi yang paling disarankan adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang paling disarankan. Apa yang membedakan posisi manajer ini dengan posisi yang lain? Jadi posisi yang lain itu cenderung tidak student oriented, tidak pada siswa. Jadi kalau manajer ini itu pertama disadarkan dulu siswa itu salah nggak nih, kira-kira seperti itu. Kalau dia sudah menyadari kesalahannya, kita anggap kamu bukan satu-satunya orang yang salah di dunia ini. Mungkin teman-teman lain juga pernah salah, bapak mungkin pernah salah, ya. Kita angkat sedikit, kemudian baru kita minta dia menyelesaikan dirinya sendiri. Nah, kira-kira apa? Gimana menyelesaikan bagusnya? Jadi dia siswa diberikan kesempatan untuk berkembang, untuk menyadarkan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, ini posisi manajer. Mungkin kita tentu agak punya langkah-langkah yang berat untuk sampai di sana. Minimal kita di antara ini pemantau atau di manajer. Jadi mulai sekolah kita ke depan, saya juga Pak Dider, kita sama-sama belajar menerapkan bagaimana ketika anak kita ada masalah, yang terbaik itu adalah kita berada di posisi manajer. Kalaupun tidak bisa, minimal kita di pemantau. Efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya ketika dia kembali ke komunitasnya, ke lingkungannya, dia menjadi lebih baik lagi. Ya. Mungkin tidak instan, efeknya nggak langsung ya, nggak langsung tiba-tiba nanti Bapak Ibu langsung pakai posisi manajer langsung berubah, misalnya anaknya jadi baik, tidak. Tapi efek ini akan berlangsung jangka panjang. Jadi itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bisa di posisi manajer ini? Ya, ini yang perlu kita lakukan. Ya. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ya. Jadi ada validasi kesalahan, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Kesalahan paling fatal kita ini dalam menangani anak, kita nggak stabilkan dulu anaknya. Anak itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu panggil saja, itu sudah berdebar hatinya, ya, sudah berdebar. Sampai Bapak Ibu langsung pakai nada tinggi, tahu kan, salah terus, itu sudah menunjukkan bahwa anak itu secara identitasnya sudah tidak stabil lagi. Lalu kita validasi kesalahannya. Validasi kesalahan itu kan setiap orang buat salah itu pasti ada alasan, ya, pasti ada alasan. Tidak mungkin ada alasan. Anak terlambat pasti ada alasan. Minimal walaupun alasannya itu salah, dia terlambat bangun atau malamnya dia main, pasti ada alasan. Kita minta dulu dia mengemukakan alasannya. Kenapa kita mengemukakan alasan itu? Karena di sana nanti letak penyelesaian masalahnya, di akar masalah. Jadi penyelesaiannya bukan besok kamu masuk tepat waktu, tidak. Tapi kenapa dia tidak masuk hari ini? Tidak masuk tepat waktu hari ini, itu yang harus kita selesaikan. Alasan itu, akar masalahnya dia. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang harus dilakukan adalah menanyakan keyakinan. Yakin tidak kita Bapak Ibu bahwa walaupun kita beda budaya, beda daerah, beda latar belakang keluarga dengan anak-anak, pasti ada nilai-nilai kebaikan yang kita anggap bersama itu baik. Misalnya air ini saya lempar ke wajah Bapak Ibu semua, itu kira-kira baik tidak? Tidak ya. Walaupun mungkin tidak ada di aturan sekolah, tidak ditulis, tapi secara umum ini disebut dengan kebaikan universal. Tidak boleh kita melempar ini ke orang lain, karena harus saling menghargai. Nah, nilai-nilai kebaikan universal inilah yang kita yakinkan kepada anak bahwa itu salah, mereka harus berubah. Intinya mereka bisa menjadi problem solving pada diri mereka sendiri. Terakhir saya ingin menutup ini dengan sebuah analogi sederhana, Bapak Ibu. Sebuah pesawat terbang itu Bapak Ibu ya, itu kalau ditarik dengan 10 ekor kerbau itu dia bisa berjalan di lintasan, sejalan, ditarik sama ditali pesawat, ditarik sama 10 ekor kerbau ya. Tapi kalau seandainya pesawat itu kita hidupkan mesinnya, jangankan sekedar berjalan Bapak Ibu, 10 ekor kerbau tadi bisa dibawa terbang kan? Artinya apa? Artinya kita bangun nilai-nilai dari dalam diri anak. Kita bangun nilai-nilai
motivasi dari dalam diri. Karena hukuman, sanksi yang kita berikan itu hanya motivasi eksternal saja. Ya. Yang paling penting adalah dia sadar dari dalam, termotivasi dari dalam, dan ingin memperbaiki dari dalam. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kapan waktunya? Mulai dari sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Mulai dari niat yang baik, melakukan hal-hal baik, berpikiran baik, dan mudah-mudahan kebaikan ini menyebar, berdampak besar bagi SMA 13 ini. Demikian saja, Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Nanti kalau ada sesi tanya jawab silakan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenankan saya menyampaikan beberapa intisari dari muncul budaya positif yang nanti mudah-mudahan kita bisa menularkan pada sesama guru dan juga bisa menularkan kepada siswa yang diakui kehebatannya. Ada kebetulan bisa dia ingin diakui sebagai siswa yang paling berani misalnya, atau diakui sebagai siswa paling pintar. Karena seperti ini dia melakukan sesuatu, ada nampak di kelas ingin terlalu tampil maju, siapa bisa maju, sebenarnya karena dia ingin memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan. Berikut adalah kesenangan. Nah, nampaknya kesenangan ini paling banyak ada Pak Riko. Kesenangan ini ditunjukkan dengan senang bermain, ya, senang bermain. Dia ingin kemana-mana, nanti pergi mancing, misalnya. Jadi karena ingin memenuhi kesenangan. Kesenangan dia apa? Dia akan ikuti. Nah, yang terakhir ini adalah karena kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini biasanya dinilai. Kenapa nggak masuk? Kata Pak Sabari, kenapa nggak masuk? Ini Pak, saya bosan Pak di kelas terus. Karena anak ini ingin bebas. Maka nanti kita pelajari penanganannya pun beda. Anak-anak yang bebas mungkin perlu belajar di luar kelas. Mungkin bosan ya di dalam kelas, dia butuh kebebasan. Atau perlu sekali keberuntungan belajar anak, ya. Begitu pikiran untuk jadi pelanggaran anak karena 5 butuh memenuhi kebutuhan dasarnya 5. Yang berikut adalah ini teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah itu tinggal nih hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi hukuman apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Yang ketiga nanti restitusi. Itu pilihan. Restitusi itu pilihan. Jadi kata apa ini? Jadi nanti pada segitiga restitusi kita akan belajar lebih lanjut bahwa untuk restitusi anak menentukan pilihan pengganti dari pelanggaran. Jadi dia mau apa? Pelanggaran maunya, kalau dia mematahkan sapu maunya apa? Mengganti dengan ini Pak, saya lari 10 kali di lapangan, saya misalkan mengganti dengan yang baru Pak. Yang mana yang konsekuensi, mana restitusi? Kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu sudah memegang ini dokumen contoh-contoh apakah itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi ada di papan tulis, kalau kurang jelas bisa dilihat di yang dibagikan. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini nanti dicari Bapak Ibu, silakan mohon sediaannya untuk coba kita main tebak-tebakan itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi berarti harus memang terjadi. Hal itu memang harus terjadi. Biar langsung jawab ditulis, tapi sambil saya baca. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis atau yang dibuatnya di WC sebelah ruang guru itu.
Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, apakah hukuman atau konsekuensi dilengkapnya di kertas atau mohon diisi. Oh, boleh saya jawab, boleh. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar Pak Puri? Benar kata Pak Puri. Yang kedua, benar ya, karena tidak ada kaitan antara 100 kali kalimat itu dengan terlambat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga, ada hukuman juga dia, terlambat lagi tadi kan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi sudah coret dibersihkan. Ya, itu konsekuensi. Yang ketiga, yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Baik, hebat semua. Tiga kali maju. Karena besok setiap institusi akan kita terapkan. Kemudian berikut adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, sudah coret ya ganti itu ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12. Hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Benar Pak Bri? Kita bahas tadi. Nanti kita bahas lagi itu. Ya. Yang berikutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, itu jelas sekali ya. Itu saya sering melucu waktu SD ya. Berikut membersihkan tumbuhan air di meja karena konsekuensi. Kemudian di bawahnya kehilangan 10 menit jam istirahat konsekuensi ya, karena mengerjakan tugas latih betul sudah kita sangat paham. Nanti Pak Badri akan sampaikan mengenai segitiga institusi dan posisi kontrol. Nah, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Konsekuensi. Kita bahas tadi. Yang berikut, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Konsekuensi jelas ya. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman asal konsekuensi. Ayo Bu Rizky, gimana? Kira-kira Kita bahas. Kita bahas. konsekuensi. Ada konsekuensi itu bisa kita tambahkan karena memang PJOK itu lepas. Memang waktunya lagi lepas. Dari lompat ya. Tapi bisa kita bahas. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Nah itu tadi saya sudah sampaikan masalah hukuman dan konsekuensi serta apa alasan anak itu melakukan pelanggaran karena dia ingin memenuhi kebutuhannya yang kurang, ada 5 tadi. Ya. Kemudian apa penyebab orang berbuat baik atau sesuatu yang baik? 1 karena hukuman, 2 karena penghargaan, 3 karena restitusi atau ingin memperoleh jati diri. Mudah-mudahan anak kita adalah yang ketiga, betul ingin memperoleh restitusi. Materi dari Pak Dider tentang kebutuhan anak, kebutuhan dasar murid ya manusia, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan tadi juga sudah saya sampaikan tentang posisi kontrol serta segitiga restitusi. Kira-kira dari apa yang kami sampaikan, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kritik dan saran kepada kami berdua yang dapat kita diskusikan bersama. Pada Bapak Ibu kami persilakan. Saya terima kasih atas waktunya kepada Pak Putri dan Pak Dider. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini tadi ada
Di sini tertulis 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di saat siswa itu melakukan suatu kesalahan, dia akan tahu apa hukuman yang akan dia terima. Jadi kebanyakan kita lihat siswa itu, oke, kalau dia istilahnya setelah melakukan kesalahan dia menghadap guru atau menghadap guru piket. Kalau dia dalam hal ini menghindari, artinya lari dari kenyataan. Itu solusinya bagaimana? Itu yang ingin kami sampaikan. Jadi waktunya kami ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya kepada Bang Febri dan juga Pak Fidel dari guru penggerak jadi SMA di 13 Agustus. Adapun pertanyaan yang saya sampaikan yaitu bagaimana peran guru penggerak dalam mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru terhadap guru-guru yang lain di sekolah. Ya, terima kasih teman-teman semua, dan maaf mungkin pertanyaannya tidak bisa nanti semuanya gitu ya. Jadi antusias sekali saya lihat teman-teman di tema 13 ini gitu ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang nanti kita ini ada 2 dulu, dan silakan pada Pak Didel untuk memberikan tanggapan. Sebenarnya dalam hal anak-anak itu hukuman konsekuensi segala macam tadi, bahwa kalau anak-anak yang tidak melapor kalau melakukan pelanggaran ya, maka sebenarnya tidak tunggal juga antara guru dengan siswa saja, ada rekan-rekannya juga, Jadi contoh saya kasus kemarin tuh contoh sapu patah di kelas, tapi saya nggak lihat kejadian itu. Yang lapornya ketua kelas saja. Jadi dari laporan ketua kelas itu nanti ada kata Pak Febri tadi 3 restitusi, maka kita validasi dulu kesalahannya. Kalau memang sudah dia pelakunya, kita netralkan jiwanya, kita katakan bahwa ya nggak apa-apa, semua orang juga bersalah. Ya Bapak juga pernah bersalah. Itu kira-kira Pak. Yang mana? Yang kedua, wah ya Pak Presiden semangat. Jadi memang iya Bapak Ibu, namanya juga sudah guru penggerak. Makanya Pak Febri sekarang kerjanya pagi-pagi terus ya. Karena salah satunya ya kita harus menularkan budaya positif. Budaya positif yaitu sopan, santun, disiplin, hadir tepat waktu, termasuk juga dengan di kelas, ya kan? Di kelas, bagaimana menangani anak segala macam. Salah satu adalah ini contohnya kegiatan kita hari ini adalah salah satu peran kita tidak boleh ilmu itu dimakan sendiri, harus dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi dengan rekan dalam ini kegiatan designasi lah istilahnya, kan? Nah, yang kedua ya kita ajak betul-betul disuruh mengajak, Bu. Jadi kami ini disuruh kalau bisa 1, 2 nanti, habis itu 3, habis itu 4. Betul. Nanti saya siapa? Misalkan yang cocok, yang bisa di CID sependapat 1 orang baru bulan ini, ya 1 orang saja dulu. Nanti bulan depan 2 orang lagi, 3 orang. Tapi tentu tidak ada jaminan bahwa pasti bisa mempengaruhi. Kadang-kadang yang pangkat yang tinggi juga belum tentu bisa. Tapi kita sebisanya. Saya bisanya berapa? 2 saja, sudah. Diisi sama Winda sudah, diisi sama Winda. Tapi harus ada perkembangan. Kedepannya harus 3, harus 4, Ada mungkin tambahan dari Pak Febri. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah ini. Saya jawab. Ini memang menjadi PR kita bersama, ya. Pertanyaan kita ini adalah bagaimana kemudian kalau kesalahan itu anaknya menghindar. Ini kan itu kita bicara tentang jangankan motivasi terhadap kesalahan itu. Anak kita ini motivasi masalah belajar itu dulu yang perlu kita bahas akar masalahnya. Jadi kalau masalah anak itu nanti tidak melapor dan lain sebagainya, tentu kita akan perkuat sistem sekolah. Ya, sistem sekolah tetap harus dibangun. Karena yang namanya budaya positif ini tidak bisa dilakukan oleh hanya Pak Didel, Bapak Kepala Sekolah, ya, Bapak BK, tapi oleh semua. Kita semua mau saling mengontrol, saling berintegrasi, saling berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah kita menjadi lebih baik. Ada
ada siswa-siswa yang kira-kira melanggar tata tertib sekolah, ya setiap guru harus progresif, harus proaktif dalam menyikapi itu, dan tidak hanya dilempar kepada wakil bidang kesiswaan dan BK saja penyelesaiannya ya. Jadi restitusi tadi Bapak Ibu, penyelesaian restitusi tadi itu bukan untuk wakil kesiswaan dan BK, tapi untuk seluruh guru. Guru harus melakukan restitusi dulu. Kalau kemudian restitusi dilakukan beberapa kali tidak mengalami perubahan, itu baru kemudian ditangani oleh tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kita jangan salah paham bahwa nanti yang melakukan restitusi ini Bapak BK dan kepala sekolah atau wakil siswa, tidak ya. Nah kita selama ini itu masalah kita membebankan sebenarnya tanggung jawab moral kita sebagai guru kepada teman kita yang lain, kepada BK, pada wakil bidang kesiswaan. Itu makanya kemudian jabatan-jabatan seperti itu menjadi sangat horor sekali di sekolah ya, karena tadi tekanan baik dari siswa, dari sesama guru dan sebagainya. Dan yang berikutnya dari Pak Rion, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya, yang menanyakan ini apa nanti apa sih peran kita gitu ya. Kalau peran kami ini nanti kami sampaikan banyak nih. Salah satunya memimpin pembelajaran, memimpin komunitas gitu ya. Tapi yang jelas peran kami di sini adalah setidaknya mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita merefleksikan diri apakah langkah kita dalam menuntun siswa kita ini sudah benar atau tidak. Kita sama-sama merefleksikan diri kita, kemudian berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang paling penting adalah bahwa guru penggerak ini pertama bukan hanya untuk kami berdua, karena ini akan dibuka angkatan 9, 8, 9 dan seterusnya. Tidak hanya untuk PNS. Kami tegas ya. Guru penggerak ini tidak hanya untuk PNS, tapi boleh juga untuk ya semua ya. Baik teman-teman honorer ya, baik teman-teman swasta boleh. Bahkan salah satu pendamping kita itu ada yang ibu itu dari ya Nopa itu dia kepala sekolah tingkat swasta. Jadi pendamping. Efeknya apa? Nah ini sekedar informasi saja ya, informasi untuk teman-teman, tambahan informasi. Kabarnya dengan mengikuti guru penggerak itu dapat menggantikan untuk kegiatan PPG. Ya, jadi kalau lulus teman-teman guru penggerak itu nanti dianggap untuk kegiatan PPG-nya itu sebagian itu sudah dianggap selesai, tinggal sedikit lagi. Nggak tahu kita teknisnya apakah tinggal ujian saja, gitu ya. Tapi yang jelas itu nanti akan jadi poin bagi teman-teman untuk sebagai pengganti PPG. Nah, jadi kalau ada pembukaan guru penggerak angkatan berikutnya, kami harapkan kepada teman-teman semua, khususnya yang sudah memiliki akun SIM PKB, itu silahkan nanti mendaftarkan diri menjadi guru penggerak. Yakinlah Bapak Ibu, ini bukan seperti program pemerintah yang selama ini dicitrakan oleh orang-orang kebanyakan. Jadi program-program saja. Ini enggak, ini program ini benar-benar serius dari pemerintah ya, untuk perbaikan bangsa, pendidikan bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi kami harapkan kita semua bergerak. Ada motonya, ya. Moto guru penggerak ini pertama tergerak, kedua bergerak, yang ketiga menggerakkan. Nah, kami ini bergerak sudah, ya, bergerak ya sudah. Yang agak sulit ini kan menggerakkan. Mudah-mudahan kami juga bisa menggerakkan, karena kalau sudah bergerak semuanya, sudah ada yang tergerak, sudah ada yang bergerak, sudah ada yang menggerakkan, itu pasti enak, ya. Demikian saja, Pak. Boleh. Masih penasaran. Penasarannya karena guru penggerak ini kan tadi sudah disebutkan ada motonya. Jadi yang dibahas Bapak berdua tadi cuma tentang penanganan siswa. Apakah dipusatkan ke sana guru penggerak ini? Apakah ada hal-hal lain, misalnya seperti membuat pembelajaran, mengikuti pelajaran di kelas, atau apakah tentang sesuatu atau ada yang lain? Ya. Itu saja.
kasih Pak Kesek sebelum ke Pak Daniel. Jadi kami ini kebetulan Bapak Ibu ini baru modul 1 deh. Modul 1 ini ternyata kita lihat ini modul 1-nya langsung siswa. Jadi ini mempertegas bahwa sekolah itu pusatnya siswa. Jadi itu siswa dulu selesai siswa. Nah modul 2 ini sudah masuk ini. Modul 2 itu ternyata ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini nanti kami minta hubungan Pak Kepala Sekolah ya. Ya supaya kita ada pembebasan lagi supaya itu ya. Ini penting ya. Jadi, tapi alhamdulillah hari ini dukungan sekolah luar biasa. Hadir dalam semangat ini memberikan dukungan kepada kita. Dan yang terakhir modul 3 itu kabarnya itu baru pemimpinan ya. Salah kepala sekolah dan guru. Nah, kami beri dulu saja. Salah satunya yang kami pelajari di modul 2 ini Pak Ibu, itu ternyata dalam kelas itu nggak boleh satu cara mengajar. Ada yang disebut dengan berdiferensiasi. Ya, untuk anak-anak yang seperti itu ya, ada murid kita yang namanya Safari ya, gitu ya. Ada murid kita yang Safari itu kan dia hobi bergerak. Itu kan kinestetis ya. Nah, dia senang main. Kalau ada murid kita yang Dwi gitu ya, nah itu lain lagi. Ya, ada lebih ini apa namanya? Dia imajinasi, dia lebih imajinasi ya. Ya, itu tentu beda-beda. Atau ada nanti pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kalau Pak Kepala Sekolah itu mendukung, kita buat di lagi ya, lebih besar, lebih melibatkan seluruh. Ya, silakan tidak. Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan lebih kurang. Menurut satu memang ke siswa dulu merubah paradigma kita sebagai guru bahwa siswa itu adalah tugas guru menuntun bukan mengatur. Nah itu nampaknya Ki Hajar Lontara maunya gitu. Dari filosofinya gurunya yang menuntun, kalau memang bakat dari seni jangan dipaksa jadi guru fisika, nggak bisa nanti. Ya, nah itu arahnya. Jadi siswa dulu supaya mindset kita terhadap siswa sama. Lalu kedua cara ngajar lagi. Nah, kata Pak Menteri tadi, anak-anak itu sesuaikan, minatnya disesuaikan. Nanti itu pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi artinya berbeda setiap anak, atau mungkin beberapa anak bahannya sama. Beberapa anak kita kasih gambar, beberapa anak kasih video, beberapa anak mungkin disuruh dengar video audio saja. Nah itu saya yakin Bapak Ibu sudah paham tipe-tipe anak itu ya kan, visual, audio visual, kinestetik, audio teori. Nah itu mungkin lebih lanjut akan kita bahas. Nah sekarang saya rasa kalau modul 1 ini memang masalah siswa fokus. 2 baru ada pembelajaran. Terima kasih. Demikianlah sudah kita dengarkan sama-sama. Kita juga sudah melakukan sesi diskusi tadi. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tetapi waktu juga yang memisahkan ya. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini, terutama yang sedang berbicara,